Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang jadwal pendaftaran P3K 2024. Tentunya sebenarnya di sini saya sudah membuat video terkait tentang jadwal pendaftaran itu dibagi-bagi itu sudah ada sekitar 3 video ya. Namun dikarenakan di sini banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, ini kita akan membahas yaitu terkait tentang jadwal pendaftaran P3K 2024. Nanti kita tuh masuk di tahap 1 ataukah di tahap 2. Ini merupakan sebagai langkah antisipatif bagi teman-teman, jangan-jangan nanti pendaftaran waktunya mendaftar ternyata nggak mendaftar, kelewat, itu kan sangat sayang sekali kan. Nah itu. Oke, di sini nanti kita akan membahas yaitu komentar-komentar yang ada di dua video sebelumnya ya. Ini ada ratusan komentar. Nanti kita akan bahas cari benang merah dari pertanyaan yang sama. Tentunya yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman supaya nanti tidak mengalami kendala ya ketika melakukan pendaftaran. Oke, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Dan berikutnya di sini teman-teman jangan lupa untuk ngopi juga ya. Kebetulan saya sukanya kopi hitam. Oke, baiklah, di sini saya reload dulu. Ini pertanyaan di kolom komentar di video yang berjudul tentang cara mengetahui jadwal seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Di sini sudah kita siapkan juga untuk saya sudah membuat pembagian jadwal. Untuk jadwal tahap 1 itu nanti mulai kapan sampai kapan. Untuk yang tahap 2 itu sampai kapan. Dari kapan sampai kapan dan juga siapa saja yang mendaftar di tahap 1 dan juga di tahap 2. Oke, di sini kita coba dari yang pertama ya. Ini adalah penjaga sekolah itu ikut jadwal 2 ya. Nah, untuk penjaga sekolah itu pengacuannya itu bukan penjaga sekolah atau jabatan guru atau apa. Yang menjadi acuan kita tuh mendaftar di tahap 1 maupun juga tahap 2 itu acuannya adalah di sini teman-teman. Yaitu acuan kita daftar itu di sini itu nanti mengacunya itu adalah kita itu masuk di kategori apa. Nah, di sini untuk pelamar prioritas mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini nanti daftarnya itu adalah ikut yang di tahap 1 ya. Jadi untuk penjaga sekolah itu kan berarti di sini nanti melamarnya P3K tenaga teknis. Nah, tergantung teman-teman itu nanti penjaga sekolah itu panjenengan itu sudah termasuk di database BKN ataukah belum? Kalau misalkan sudah, berarti teman-teman mendaftarnya di jadwal tahap 1. Kalau misalkan teman-teman penjaga sekolah tidak masuk database BKN, kan berarti di sini masuk kriteria tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah kan? Berarti ikutnya di yang tahap 2. Itu. Jadi di sini kita batasi untuk yang tahap 1 daftarnya mulai tanggal 1 nanti sampai dengan 20 Oktober adalah untuk yang kriteria 1, 2, 3 untuk P3K teknis, nakas dan juga guru ya. Untuk yang tahap 2 itu adalah dari 4 sampai dengan 5. Nah, ini. Jadi acuannya itu bukan jabatan kita, namun nanti berdasarkan dari kita tuh masuk dalam kriteria yang keberapa. Oke, berikutnya. Selamat malam, saya sudah terdata di database BKN dan lulusan PPG dalam jabatan bulan Desember 2023. Sejak 2014 sampai sekarang ini sedang aktif mengajar di sekolah negeri. Apakah ikut pendaftaran yang poin 1 atau bagaimana? Nah, di sini sudah terdata di database BKN. Jadi di sini nanti yang jadi acuan itu adalah terdata di database BKN-nya ini ya. Nah, ini kalau misalkan terdata di database BKN, ini teman-teman itu ikutnya yang jadwal 1 ini kan. Jadi guru honorer terdaftar di database BKN sudah cerdik ataukah belum, itu yang dipakai adalah yang ini, yaitu sebagai non ASN terdaftar di database BKN aktif mengajar di sekolah negeri untuk P3K guru. Berarti nanti silakan melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Nah, ini ya, pastikan mendaftarnya di sini. Oke, itu berikutnya kita lanjutkan. Ini adalah untuk, nah ini sudah dijawab ya oleh rekan kita Mas Aris ini. Kemudian pertanyaan yang sama ini sudah kita jawab tadi. Kemudian untuk pendaftaran tahap 2 bagaimana penilaiannya? Apa didahulukan untuk honorer di pemerintah lebih dahulu ataukah untuk PPG? Nah, kalau misalkan hal itu pendaftaran yang tahap 2 di sini kira-kira seperti ini. Terkait tentang penilaian itu kan di sini ya, ini kan berarti antara teman-teman yang lulusan PPG
dengan teman-teman yang pelamar prioritas di atasnya. Dari sini secara urutan, ini adalah kan untuk guru honor sekolah negeri sama PPG itu kan urutannya lebih didahulukan yang guru sekolah negeri ya. Nah, kalau misalkan nanti masih ada sisa formasi, maka teman lulusan PPG itu baru akan ditempatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi urutannya untuk P3K guru itu adalah didahulukan untuk yang pelamar prioritas dulu, lulus passing grade ya 2021, kemudian guru THK 2, kemudian guru terdaftar di Database BKN, kemudian guru non ASN sekolah negeri dan juga lulusan PPG. Jadi itu nanti berdasarkan dari perankingan urutan prioritas. Kalau misalkan sudah, itu nanti barulah yaitu urutan nilai. Terkait simulasinya ini sudah kita bahas nih pada video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Kemudian ini lagi ada pertanyaan yang tentunya sama dengan yang tadi ya kayaknya. Saya jadi bingung, saya di posisi P3 tahun 2021 juga lulusan PPG. Itu kira-kira yang mana? Kalau di tahun 2021 itu sudah P3, itu kan berarti ketika itu guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun kan. Nah, berarti di tahun 2004 ini teman-teman itu masuk ke sini, yaitu masuknya itu ke guru honor sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 2 tahun. Berarti masuknya di sini ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum masuk database BKN. Tapi kalau misalkan kalian sudah masuk database BKN, berarti masuknya di sini. Nah, kalau misalkan sudah masuk database BKN, berarti teman-teman di sini nanti ikut pendaftaran yang tahap 1, yaitu mulai tanggal 1. Kalau misalkan belum masuk database BKN, berarti nanti mendaftarnya itu adalah di tanggal 17 November 2024. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini kan di sini posisinya itu adalah P3 dari tahun 2021. Nah, maksudnya P3 itu kan dulu itu bukan P3 ya. Ini kan P3 itu dulu kan ada P1, P2, P3 kan. Nah, kalau misalkan P1 itu nanti masuknya tahap 1 memang. Tapi kalau misalkan P3 itu ya nanti mendaftarnya di tahap 2 gitu ya. Coba dicek lagi apakah teman-teman termasuk sudah lulus passing grade di tahun 2021 ataukah belum. Nah, acuannya itu adalah passing grade 2021 ya. Kemudian saya masih bingung gimana caranya bisa mengetahui apakah kita terdaftar di database BKN ataukah tidak. Cara ngeceknya gimana? Nah, untuk cara ngeceknya dulu itu memang pernah diberikan dari BKN itu situs untuk mengecek, yaitu melalui NIK ya dan juga nomor KK. Namun fitur tersebut sepertinya sudah nggak ada, sudah dihilangkan ya dari BKN. Nah, untuk saat ini teman-teman yang ingin mengecek database BKN ataukah belum itu ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa introspeksi, yaitu ingat diri sendiri ya. Apakah di tahun 2022 itu pernah ikut pendataan ASN ataukah tidak? Apakah pernah mencetak kartu peserta pendataan atau tidak? Apakah lulus verifikasi atau enggak? Kalau misalkan tidak merasa ikut itu, berarti teman-teman enggak masuk di database BKN. Kemudian cara yang kedua, ini teman-teman untuk lebih validnya, itu adalah konfirmasi ke BKPSDM instansi masing-masing. Apakah nama Anda itu termasuk dalam tenaga honorer yang masuk database BKN ataukah tidak? Kalau iya, iya. Kalau misalkan enggak, ya berarti tidak. Jadi cukup mudah untuk mengetahui apakah kita terdaftar di database BKN ataukah belum. Nah, ini sudah dijawab nih dari Mas Saputra ya. Anda merasa nggak dulu itu ikut pendataan ASN? Kalau iya berarti iya, kalau enggak ya enggak. Oke, berikutnya kita cek di video yang kedua. Ini yang paling banyak pertanyaannya. Oke, coba kita reload ya. Nah, di sini untuk pengemudi. Untuk pengemudi masuk ke formasi mana? Nah, untuk pengemudi itu masuk ke formasi mana? Nah, untuk pengemudi itu di sini tidak ada formasi untuk pengemudi berdasarkan dari nomenklatur. Untuk pengemudi itu nanti mendaftarnya di P3K tenaga teknis. Nah, coba kita cek untuk di sini P3K teknis ya. Jadi P3K teknis nanti di sini kita mendaftarnya itu berdasarkan dari nomenklatur. Nah, dari nomenklatur ini. Jadi didasarkan dari ijazah. Ijazahnya teman-teman itu apa? Misalkan ijazahnya SLTA. SLTA nanti bisa mendaftar di Bank Administrasi Perkantoran. Ini sebagai klerek ya. Klerek, kalau misalkan teman-teman bertanya, klerek itu apa sih? Klerek itu adalah sebuah klasifikasi jabatan yang mana bidang kerjanya itu terkait tentang pengadministrasian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini memang kalau misalkan untuk pengemudi itu kan nggak ada ya untuk nomenklaturnya.
Jadi teman-teman nanti pengemudi bisa coba daftar di pengadministrasian perkantoran, kemudian penata layanan operasional, ijazahnya minimal S1 D4, kemudian pengelola layanan operasional. Misalkan ini ijazah kalian apa? Silakan mendaftar saja. Namun perlu kita ketahui bahwasanya meskipun nanti kita bisa, yang perlu teman-teman ketahui, meskipun nanti kita bisa mendaftar, saya itu misalkan penjaga kebersihan atau mungkin juga sopir atau pengemudi atau pengamanan ya. Ini kan kita mendaftarnya tuh berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Ijazah yang kita miliki apa? Misalkan di sini nanti ijazah yang saya miliki itu, misalkan di sini SMP misalkan ini kan kita bisa mendaftarnya di sini. Misalkan di sini SD lah, SD, ijazah SD. Nah, kita itu di sini nanti misalkan mendaftar sebagai pengelola umum operasional. Nah, ini. Nah, tentunya nanti ada persyaratan pengalaman kerja yang harus kita penuhi ya. Kalau misalkan pengalaman kerja saya itu tidak terkait dengan itu, nah kemungkinan besar ya nggak lulus seleksi administrasi, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi untuk mendaftar P3K teknis itu didasarkan pada ijazah yang kita miliki, nanti disesuaikan kita itu akan mendaftar formasi apa. Oke, berikutnya di sini minimal pengalaman 2 tahun, tidak ada. Yang ada itu adalah 1 tahun. Nah, untuk pengalaman memang di sini dari aturan dari Kemenpan RB untuk mendaftar P3K ini kan sudah ditentukan nih, yaitu pengalaman minimal 2 tahun. Nah, kalau misalkan pengalaman baru 1 tahun misalkan, di sini nanti memang di sistem kayaknya nggak akan bisa membaca terkait hal itu. Nah, dibuktikannya nanti adalah dibuktikan dengan yaitu surat pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan teman-teman pengalamannya itu adalah baru 1 tahun, kalau pengalaman kerjanya 1 tahun, padahal persyaratannya adalah 2 tahun, tentunya nanti itu tidak lulus seleksi administrasi, dikarenakan pengalaman kerja tidak relevan, tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, tentunya teman-teman memiliki trik nih untuk nanti menyikapinya gimana. Pengalaman baru 1 tahun, supaya dari pengalaman 2 tahun itu kira-kira bagaimana. Itu silakan coba tipsnya ya. Kemudian posisi saya P3, saya lulusan PPG Daljab, daftar di mana? Ini tadi sudah kita jawab ya. P3 itu adalah berarti guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun kan? Berarti masuknya ya nanti jadwal kedua. Oke, di sini ya masuknya di jadwal kedua. Kita sebagai yaitu di sini guru non ASN sekolah negeri. Kalau misalkan teman-teman belum masuk di database BKN ya. Oke, kemudian di sini selamat malam. Saya sudah terdata di database BKN dan lulus PPG Daljab bulan Desember. Ini tadi sudah kita jawab ya, yaitu ikutnya jadwal di tahap 1. Oke, database BKN masuk jadwal di tahap 1. Kemudian pengumuman seleksi berbeda, kira-kira apakah formasinya juga beda? Formasinya tidak beda ya, formasi tetap sama di tiap daerah. Nah, di sini yang kita khawatirkan itu adalah ketika nanti formasi sudah terpenuhi dari kriteria 1 sampai dengan 3 di jadwal tahap 1, apakah nanti di tahap 2 ini masih dibuka pendaftaran, apakah sudah dikunci formasinya, itu kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Semoga saja nanti tetap kita bisa mendaftar ya. Meskipun nanti formasinya habis di sini, kita mendaftar kalau misalkan nanti kita itu mendaftar sisi angkat P3K per waktu itu kan alhamdulillah ya. Tapi kalau kita pantau informasi terbaru itu kan yang diangkat P3K per waktu kan yang termasuk data BKN dan juga THK2. Kalau misalkan selain itu kan masuk dalam kategori yang tercecer. Itu nanti kalau misalkan instansinya itu mengusulkan ke Kemenpan RB ya bisa diangkat. Kalau misalkan tidak ya kemungkinan belum bisa. Namun sudah ada beberapa instansi yang memastikan untuk honorer tercecer atau yang nggak masuk dari BKN, pokoknya suruh daftar saja. Kalau nggak lulus nanti akan diusulkan untuk menjadi P3K pada waktu. Jadi teman-teman nanti pokoknya didaftar saja. Kemudian di sini masih ada lagi yang bertanya, yaitu Mas Aris Channel. Bagaimana kita tahu masuk database atau tidaknya? Untuk ngeceknya saja nggak bisa. Nah, jadi pendataan non ASN itu kan dilakukan di tahun 2022 ya, seperti yang dijawab Mas Piot ini. Kalau berkas dikembalikan berarti tidak terdata. Kalau misalkan di sana di SK terbaru itu ada nama kita, berarti kita terdata di database BKN. Itu aja. Jadi untuk mengeceknya itu adalah teman-teman bisa mengingat-ingat apakah tahun 2022 itu pernah ikut pendataan atau enggaknya, lulus verifikasi atau enggaknya. Kalau ikut pendataan, lulus berarti masuk database BKN. Kalau misalkan enggak ya enggak. Kalau ingin mengetahui nama kita saat ini terdata atau enggaknya, ini silakan menghubungi
BKPSD masing-masing, mereka memiliki data yang lebih valid ya. Kemudian di tempat kami PGSD dibutuhkan banyak. Sementara dapodik saya di SMP, ijazah matematika. Cuma ada sedikit formasi. Pertanyaannya apakah bisa mengambil PGSD? Nah, untuk ijazah di sini, ijazah matematika itu bisa mendaftar ke guru kelas SD ya, sudah linear. Nah, nanti ketika memilih formasi, silakan pilih saja formasi yang PGSD. Itu nanti akan ditunjukkan ya, ketika kita mendaftar formasi, memilih jenis seleksi, itu kan ijazah kita yang terbaca dapat di apa? Misalkan matematika. Kemudian di kolom bawahnya itu di jabatan, itu nanti akan ditunjukkan ada opsi, yaitu matematika, kemudian PGSD. Nah, nanti silakan pilih saja, pilih yang PGSD. Kalau misalkan ingin menjadi guru kelas SD ya. Kemudian berikutnya, kalau P1 swasta, masuk apa enggak ngambil kuota khusus guru honorer yang terdata di Database PKN, jadi berkurang dong kuota khusus guru honorer Database PKN. Coba gimana maksudnya? Kalau P1 swasta masuk, apa enggak ngambil kuota khusus guru honorer terdata di Database PKN berkurang? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita cek di sini ya, kita cek pada urutan pengisian formasi, memang di sini antara guru honorer terdata di Database PKN dan juga pelamar prioritas itu didahulukan untuk pelamar prioritas. Guru lulus passing grade termasuk juga guru swasta itu masuk di sini. Didahulukan untuk penempatan guru swasta lulus passing grade. Nah, sehingga benar banget ini adalah mengambil kuota untuk non-ASN Database PKN. Namun non-ASN Database PKN nggak perlu khawatir, karena sepertinya nanti kalau misalnya ketika nggak bikin formasi, kita akan diangkat menjadi P3K pada waktu. Oke, itu saja. Berikutnya kita lanjutkan. Saya PG 2001 guru swasta, apakah bisa terjaring ada formasi atau enggaknya? Nah, untuk formasi ada enggaknya itu ya teman-teman silahkan dicek ijazahnya itu apa, kemudian linear dengan bidang studi apa, kemudian dicek di daerahnya itu buka formasi untuk bidang studi itu apa. Kalau misalkan ada, ya nanti kita bisa terjaring gitu kan. Kemudian saya sudah terdaftar di SPKN sebagai guru, tetapi sekarang saya sudah dialihkan ke tenaga administrasi. Apakah saya bisa ikut tes? Nah, kalau misalkan kita mengacu, ini kan untuk mendaftar P3K guru itu kan harus terdaftar sebagai seorang guru di Dapodik ya. Dan di Info GTK itu harus melakukan verbal ijazah. Kalau misalkan teman-teman sudah dialihfungsikan ke administrasi, berarti kan di Info GTK Dapodik kan sudah menjadi administrasi. Otomatis nggak bisa daftar P3K guru. Kalau misalkan bisa, nanti kalian daftarnya itu P3K teknis. Kalau misalkan daftar P3K teknis, ketika mendaftar jangan menggunakan ijazah S1. Disesuaikan dengan jabatan yang dilamar apa. Nah, misalkan di sini jabatan yang dilamar itu kan untuk di sini misalkan administrasi ya. Administrasi itu kan berarti di sini nanti misalkan operator ya. Operator penata layanan operasional nih. Nah, ijazahnya nanti S1 memang bisa atau D4, tapi harus disesuaikan dengan bidang yang relevan dengan jabatannya ini. Jangan yang ijazah S1 PGSD, S1 Bahasa Inggris, guru, itu kan nanti nggak linear ya. Dikarenakan nanti untuk aturan kita milih formasi apa, itu juga disesuaikan. Misalkan di sini untuk coba kita cari yang mempersyaratkan ijazah S1 ya. Oke, misalkan di sini kita carikan yang ijazah S1, misalkan untuk yang operator pengadministrasian. Oke. Nih, misalkan penata layanan operasional. Nah, penata layanan operasional, kalau misalkan teman-teman ijazahnya S1 manajemen, D4, silakan mendaftar di sini. Formasinya ada 2 ya, contohnya ini. Kalau misalkan teman-teman ingin melamar penata layanan operasional yang di SD, itu kan nanti disesuaikan. Kalau misalkan yang disyaratkan itu ijazahnya SMA, gunakanlah ijazah SMA. Jangan gunakan ijazah yang S1 ya. Karena sekarang kita sudah tenaga administrasi dan yang dilamar itu bukan P3K guru. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya bingung ke BKN masuk lulus PG. Nah, saya bingung ke BKN masuk lulus PPG juga. Lu nggak usah bingung. Di sini BKN itu lulus PPG. Nah, berarti teman-teman nanti daftarnya ikut jadwal yang satu ya, yang tahap 1 ini. Nah, masuk BKN kan di sini ya. Nah, ini PPG-nya itu ikut. Nah, ini nanti sebagai afirmasi kan. Jadi nanti ikut di jadwal yang tahap 1.
Oke, berikutnya di sini mohon maaf, surat tertera di poin A itu untuk pelamar prioritas adalah 2023. Sementara penjelasan Bapak itu 2021. Ini bagaimana ya? Saya tahun 2023 ikut tes masih status P. Mohon penjelasannya. Oke, ini banyak sekali teman-teman yang apa ya istilahnya itu tentang itu banyak sekali teman-teman yang di sini miskonsepsi ya. Gini, mohon maaf di surat tertera poin itu untuk pelamar prioritas adalah 2023, sementara penjelasan Bapak itu 2021. Bagaimana ya? Saya tahun 2023 itu ikut tes masih statusnya P. P itu kan passing grade, berarti passing grade 2023. Mohon penjelasannya. Oke, penjelasannya kira-kira seperti ini. Coba saya cari dulu untuk tampilannya. Oke, kira-kira penjelasannya seperti ini. Coba kita cek di sini ya, yang poin A itu pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas dalam kurung pelamar prioritas guru. Kemudian D4 bidan pendidik tahun 2023. Nah, pelamar prioritas guru dan juga pelamar prioritas bidan pendidik itu berbeda. Kalau pelamar prioritas guru yang dimaksud dengan pelamar prioritas bagi guru itu adalah di sini, ya kan? Kemudian untuk pelamar prioritas bidan pendidik itu adalah di sini. Itu terkait tentang urutan penempatan yang masuk di kriteria urutan pertama. Jadi, untuk yang dimaksudkan dengan bidan pendidik tahun 2023 itu adalah bidan pendidik yang melamar di P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Kalau pelamar prioritas itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Yang 2022, 2023 itu tidak termasuk. Nah itu, coba kita cek penjelasan dari Kemdikbud. Sekarang kita buka paparan dari Kemdikbud kategori pelamar seleksi P3K Guru 2024. Nah di sini coba saya charger dulu ya. Nah ini sangat jelas yaitu pelamar prioritas. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas yaitu guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah diangkat. Jadi untuk P3K Guru itu tadi terpisah dengan yang 2023. 2023 itu adalah untuk seleksi P3K Tenaga Kesehatan yaitu D4 bidang pendidik. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sangat jelas ya. Jadi untuk P3K Guru itu adalah di sini pelamar prioritasnya itu guru lulus passing grade tahun 2021. Nanti hanya ikut seleksi administrasi, tidak ikut seleksi kompetensi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini yaitu bagaimana kalau guru non ASN yang terdata dalam database BKN dan sudah sertifikasi itu sama saja. Kalau misalkan terdata sebagai guru non ASN terdata di database BKN berarti nanti mendaftar. Nah, mendaftarnya adalah di sini. Nanti mendaftarnya itu adalah di jadwal tahap 1 ya. Nah, di jadwal tahap 1, kemudian nanti di sini untuk urutan penempatannya itu menempati urutan penempatan yang ketiga. Setelah pelamar prioritas habis, setelah guru honorer setelah guru passing grade habis, setelah THK 2 habis, maka di sini nanti akan ditempatkan. Kemudian sertifikat pendidik itu akan menjadikan afirmasi. Afirmasinya 100% untuk kompetensi teknis. Nah, meskipun nanti teman-teman di sini mendapatkan serdik itu kan nilainya kemudian paling tinggi ya. Namun di sini kita harus ingat bahwasanya untuk urutan penempatan itu kita memasuki urutan ketiga. Nah, untuk di sini nanti perankingan itu ada dua, perankingan berdasarkan kategori urutan dan juga perankingan berdasarkan penilaian dari hasil seleksi kita. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di sini katanya dulu bisa pakai data Dapodik. Terus kalau Tendik terdata di Dapodik 2 tahun tapi tidak terdata di database BKN, apakah bisa ikut tahap 1? Nah, jawabannya bisa. Jadi, masnya bisa itu bisa daftar gitu ya. Nah, di sini honorer termasuk di Dapodik 2 tahun tidak terdata di Dapodik itu bisa mendaftar. Tapi ikutnya itu adalah di tahap 2. Nah, kalau Tendik itu nanti masuknya di P3K Tenaga Teknis. Kecuali kalau teman-teman itu jabatan di Dapodik dan juga info GTK-nya itu sebagai seorang guru, punya ijazah S1, sudah verify ijazah itu bisa mendaftar P3K Guru di sini. Kalau misalkan teman-teman itu adalah operator Dapodik misalkan atau mungkin tenaga inspirasi sudah masuk Dapodik, masa kerja lebih dari 2 tahun, ijazahnya SMA atau mungkin selain S1 atau mungkin S1 tapi jenis PTK-nya itu sebagai selain guru, misalkan tenaga inspirasi, penjaga apa, maka masuknya di sini.
Nah, mendaftarnya karena kita belum masuk data SBKN, nanti kita mendaftarnya yaitu di yang tahap 2 ini. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Selanjutnya di sini yang berikutnya. Apapun hasilnya, ikhtiar dulu, semoga menjadi alhamdulillah. Ya, ini adalah sebuah doa ya dari ibu siswa Mama ini ya, ini. Alhamdulillah, semoga saja ya nanti bisa diangkat di tahun ini. Berarti yang lulus 2023 nggak bisa ikut yang keterangan P di sekolah swasta. Tidak bisa ya sebenarnya. Jadi lulus passing grade tahun 2023 itu bukan termasuk dalam pelamar prioritas. Kalau misalkan teman-teman masuk di sekolah swasta saat ini, dapat ijazah swasta, maka tidak bisa untuk daftar P3K 2024. Nah, bila lulus, apakah sertifikat PPG piloting tahap 1 sudah bisa digunakan untuk mendaftar P3K 2024? Tergantung teman-teman untuk piloting tahap 1, apakah ketika nanti pendaftaran P3K guru 2024 dibuka, apakah sertiknya sudah keluar ataukah belum? Kalau sudah keluar, bisa dipakai. Kalau belum keluar sertiknya, itu nanti tidak bisa dipakai untuk mendapatkan afirmasi. Nah, itu. Kemudian, apakah lulusan PPG termasuk PPG Daljab? Tidak. Untuk PPG itu adalah lulusan PPG prajabatan ya, bukan dalam jabatan. Kemudian, terlebih untuk hasil tes dari yang non-ASN tanpa sertik, apakah nilainya dikategorikan sama dengan PPG? Otomatis kalah dong dengan PPG? Enggak. Non-ASN itu menangnya itu di urutan ya, di urutan penempatan. Nah, kalau PPG meskipun dapat nilai tinggi, itu kalau misalkan masih ada kita non-ASN sekolah negeri, enggak punya sertik, ya kita didahulukan. Simulasinya sudah kita berikan pada video sebelumnya. Untuk tahap 2, guru sekolah negeri dan PPG apakah bersaing? Ya, memang bersaing, namun untuk urutan penempatannya nanti didahulukan untuk yang guru sekolah negeri. Memang ada ya surat menyatakan pengadaan P3K teknis. Yang ada kan hanya guru nakes secara tegas dan jelas kalimat itu. Tidak, di sini untuk pengadaan ini bukan hanya untuk guru, teknis maupun juga nakes ya. Nah, teman-teman silakan cek di sini. Ini mungkin dibaca sekali lagi boleh ya. Ini kan untuk jadwal kan ini ya. Jadwal seleksi P3K kan. Silakan dibaca untuk di poin pertama. Seleksi pengadaan P3K 2024 didasarkan pada Kepmenpan RB nomor 347. Nah, 347 itu tentang P3K teknis. Kemudian 348 tentang P3K guru, 349 ini tentang P3K tenaga kesehatan. Jadi untuk jadwal yang disajikan di sini itu adalah sudah pure seluruhnya untuk P3K guru, teknis dan juga tenaga kesehatan. Nah, ini sudah full ya. Kemudian untuk di sini, nah di sini meskipun di sini ada pelamar prioritas ya, pelamar prioritas itu kan untuk pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik. Memang di sini nggak ada istilahnya itu pelamar prioritas untuk yang P3K teknis. Mengapa demikian? Karena yang ada pelamar prioritas itu hanya untuk P3K guru dan juga P3K kesehatan. Untuk teknis itu nggak ada pelamar prioritas. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di sini. Nah, kita cek di sini. Ini kan bisa lihat ya. P3K teknis kan di sini untuk prioritas kan nggak ada. Yang ada itu kan untuk yang guru dan juga D4 bidang pendidik. Nah, silakan dibaca kembali untuk Kepmenpan RB dan juga di jadwalnya. Kalau misalkan sudah kemudian masih bingung ya solusinya satu, yaitu kita ngopi dulu ya. Oke, itu dari Mas Ceria Selalu. Kemudian lulusan PPG Prajab pernah mengajar di sekolah swasta, kemudian status dapodik sudah tidak aktif. Apakah bisa mendaftar? Dijawab, ini sekedar pendapat saya, bisa kayaknya. Ya, betul. Bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan, kalau misalkan saat ini mengajar di sekolah swasta, sebaiknya keluar dulu dari dapodik ya. Karena nanti akan terbaca sebagai terdaftar dapodik sekolah swasta. Samanya juga teman-teman yang lulusan PPG Prajab mendaftar sekolah negeri, kemudian masa kerjanya kurang dari 2 tahun, sebaiknya keluar dulu supaya bisa daftar. Oke, itu titik. Kemudian nanti tolong bahas format surat izin yayasan P1 swasta. Oke, nanti kita sajikan pada video terpisah ya. Kemarin saya sudah sempat dapat formatnya dari rekan yang nanti akan mendaftar. Mau tanya untuk tahap pertama dan tahap kedua dengan formasi yang sama. Ya, formasinya sama ya nanti. Pelamar prioritas di surat tulis P1 ini tadi sudah kita jelaskan ya. P1 itu adalah lulusan passing grade 2021. Untuk selain
lulusan 2021 itu tidak ya. Nah itu, ini nggak usah bingung ya. Kemudian saya masih ingat dulu Ketua BKN mengumumkan seleksi P3K bulan Juli, nyatanya mundur sampai sekarang, dan sekarang pun masih diundur-undur lagi. Benar nggak masuk akal? Nah, masuk akal ya. Jadi teman-teman harus memahami dinamika ini supaya kita paham ya. Kemudian pelamar prioritas, oke ini tadi udah. Kemudian di sini tolong dijelaskan siapa saja guru yang masuk ke dalam prioritas guru 2023. Nah, 2024 mungkin ya. Ya masuk dalam kategori pelamar prioritas P3K guru 2004 atau yang urutan pertama itu adalah yang pertama. Pokoknya mereka yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, 2021 yang lulus passing grade itu terdiri dari XTH kedua lulus passing grade, kemudian guru sekolah negeri lulus passing grade, lulusan PPG lulus passing grade, dan juga guru swasta yang lulus passing grade. Itu. Saya tanya, gimana kalau ada guru P1 di kabupaten atau daerah, jadi yang ada hanya P2? Nah, kalau nggak ada P1-nya. Nah, di sini dan juga non ASN. Ya, kalau misalkan tidak ada P1-nya atau pelamar prioritas, nanti urutan penempatan itu dilanjutkan ke pelamar prioritas urutan berikutnya. Misalkan ya ini ya, P3K guru. Sing iki wis gak enek, wis habis ini. Berarti di sini nggak dihitung. Berarti formasinya diberikan untuk yang ini, dan juga untuk yang ini. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Oke, berikutnya coba kita cek lagi. Apakah lulusan PPG dalam jabatan mengajar sekolah negeri sudah 1 tahun masuk dapodik jurusan linear? Tidak ya, ini nanti enggak. Karena masa kerja kurang dari setahun, ini enggak bisa ya. Oke, kemudian bersyukur honorer daerahnya mengusulkan jumlah formasi yang banyak ya, betul ya. Nah itu. Untuk pertanyaan berikutnya nih saya rasa sudah semua ya tadi ya. Nah, sudah semua tadi kita bahas dan saya rasa sama ini. Semoga video ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang segitu banyaknya. Dan saya mohon maaf nggak bisa membalas satu persatu dengan tangan karena video saya itu kan ada video di channel calon guru ini ada sekitar hampir 3000 video. Kalau misalkan masing-masing video itu ada 5 video saja berarti kan sudah hampir jutaan komentar ya. Jadi di sini kita filterkan untuk komentar yang paling banyak ditanyakan. Dan juga kita rangkum yang mewakili dari pertanyaan teman-teman ya. Nah itu kira-kira demikian. Jangan lupa teman-teman nanti mendaftar ya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian saya turut mendoakan semoga nanti kita semua di tahun ini bisa diangkat menjadi P3K. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.